Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, Alhamdulillah kembali lagi di channelnya Ummu Alia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Tadi aku awali dengan memasang gorden kolong, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi di gorden kolong ini kalau malam itu dilepas sebab banyak tikus yang kecil atau curut gitu ya. Aku tuh sebel banget teman-teman kalau misalnya ditutup gordennya itu si tikus kayak berasa dirumahin gitu. Jadi aku buka aja biar tikusnya tuh berkurang gitu, dan memang berkurang tapi ribet. Setiap pagi aku pasang dan kalau malam aku lepas. Maka dari itu aku beli tiang gordengnya itu yang bisa dilepas pasang gitu teman-teman. Dan ini suasana pagi hari ya teman-teman. Jadi kondisi kalau malam harinya nggak dirapihin seperti ini berantakannya, masya Allah dari ujung ke ujung itu kayak nggak ada ruang gitu. Semuanya tuh berantakan. Tadi waktu bangun tidur aku udah seperti biasa aktivitas wajib dan dilanjutkan dengan memasak, dan tidak sempat cuci-cuci dulu, dan malamnya memang tidak dicuci jadi setumpuk ini. Tapi aktivitasku ditemenin sama bidadari kecilku ya teman-teman. Ini alias sekarang udah kelas 2 naik ke kelas 3, dan ini bantuin uminya gitu bagian beres-beres di kamar. Jadi sesibuk itu kami berdua ya teman-teman. Yang punya anak gadis, masya Allah ya, aku kadang-kadang terharu gitu ya punya anak gadis yang seusia Alia itu. Apa ya, pemikirannya tuh Alia udah kayak orang gede gitu, kayak orang dewasa ya teman-teman. Kadang aku juga terbantu banget kamarnya dirapihin ya, walaupun kadang-kadang namanya anak-anak ya, jadi nggak sefokus kita nih seperti yang saat ini Alia lakukan, main handphone ya. Karena sekarang Alia kan masih libur gitu teman-teman, jadi masih di rumah setiap harinya dan bantuin ngelipet pakai tangan kiri. Jadi seperti itulah ya namanya anak-anak. Tapi aku biarkan aja, tidak terlalu banyak menuntut. Yang penting anak kita melihat kesibukan uminya kayak gimana. Dan kelak kalau Alia sudah dewasa, aku yakin banget dia akan mengerti bagaimana peran seorang ibu rumah tangga. Setelah selesai menyelesaikan tugas dapur, lanjut aku ke ruang depan di mana cucian kemarin menumpuk banyak. Ini aku belum gosok ya teman-teman, jadi masih aku lipat-lipat, asal nanti digosoknya tuh aku pilih-pilih, nggak semua aku gosok ya teman-teman. Jadi bagian baju-baju yang penting-pentingnya aja sih kalau aku gosokin pakaian ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai juga lipat-lipat pakaiannya. Lanjut aku mau bikin semur daging atau bistik daging sapi ya. Ini tuh kalau aku bilangnya sih bistik daging sapi, tapi ada juga yang bilang semur. Nah, ini daging kurban ya teman-teman, di mana daging kurban di tempat aku alhamdulillah kebagian sekitar 2 kiloan gitu. Dan yang mau aku masak kurang lebih 1 kilo daging sapinya. Ini aku mau rebus dulu ya teman-teman dengan metode 5-37. Jadi 5 menit direbus, kemudian dimatikan kompornya dan dibiarkan selama 30 menit dalam kondisi panci bertutup gitu. Kemudian dimasak lagi 7 menit. Tapi aku tetap ngelanjutin durasinya biar lebih empuk lagi ya teman-teman. Nah, ini setelah empuk kemudian nih aku pindahkan. Ini tuh udah empuk banget ya teman-teman. Gimana nih di tempat teman-teman daging kurbannya dimasak apa aja? Berikutnya aku juga mau bikin bumbunya, teman-teman mau dihaluskan pakai blender kecil aja. Ada 4 buah kemiri, 3 siung bawang merah besar, 3 siung bawang putih besar, ada 3 buah cabai keriting dan 1 buah tomat. Kemudian untuk aromatiknya ini ada daun salam, daun jeruk, laos, kayu manis sedikit pala, dan serai yang sudah digeprek. Lalu aku tambahkan minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan dan langsung deh aku haluskan. Jadi ini nanti menumisnya nggak perlu pakai minyak lagi, udah langsung ditumis-tumis aja hingga harum dan matang. Berikut dimasukkan bumbu aromatiknya, lalu diaduk-aduk sampai matang, gunakan api yang kecil aja ya teman-teman.
Ini tuh option untuk biji palanya karena sebagian ada yang nggak suka, dan untuk kayu manisnya juga option aja. Tapi aku udah biasa dari ibu aku kalau bikin bistik itu pakai kayu manis dan juga biji pala. Setelah bumbunya matang, tambahkan air secukupnya. Sekarang lagi musim kurban ya teman-teman ya, walaupun udah lewat, tapi kalau yang kebagian banyak biasanya disimpan di freezer dan dimasak di kemudian hari. Karena kalau dimasak langsung semua itu blenger banget ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan satu bungkus kara instan yang 65 gram. Tidak lupa aku juga tambahkan gula merah. Nah, gula merahnya agak banyakan ya teman-teman. Lalu tambahkan merica, garam, dan penyedap. Sesuai selera aja ya teman-teman. Dan yang paling tidak boleh ketinggalan adalah kecap manis. Ini aku tambahkan kecap manisnya 4 sendok makan kurang lebih. Nah, kita masukkan aja untuk daging sapi yang sudah matang, udah empuk dan udah aku potong-potong. Udah aku iris-iris seukuran kayak gini yang ada di video ya teman-teman. Lalu masukkan aja dagingnya semuanya. Di daerah teman-teman yang kurbannya banyakan sapi atau kambing sih? Kalau di tempat aku, alhamdulillah lebih banyak kambing, tapi sapinya juga banyak. Untuk satu blok aku itu kemarin ada informasi sapinya ada 9 dan kambingnya ada 17. Nggak sama ya teman-teman, di setiap daerah itu nggak mesti sama, ada yang kebagian banyak, ada juga yang sedikit. Untuk daerah Tasikmalaya tempat aku tinggal, biasanya kebagian 7 kilo, 8 kilo gitu. Baik, kembali ke bistiknya, ini aku tambahkan lagi kecap manis kurang lebih 5 sendok makan atau sesuai selera sih teman-teman. Karena aku lebih suka yang warna bistiknya itu agak menghitam dan manis, gurih gitu. Pokoknya enak banget, jadi aku lebih suka kerasa kecap manisnya, jadi aku tambahin lagi. Lalu dimasak hingga kuah menyusut. Jadi aku mau bikin bistik yang kuahnya itu enggak terlalu kecemplang-kecemplung gitu, maksudnya kuahnya mengental gitu ya teman-teman, jadi kayak kental aja gitu kayak saus. Nah, ini udah menyusut, aku lanjut merebusnya kembali. Jadi ngerebusnya itu selain dari tadi pas di awal merebus khusus daging, ini dalam proses pemasakannya juga ikut kerebus lagi, jadi makin empuk gitu dagingnya teman-teman. Ini udah menyusut kuahnya, udah mengental seperti ini. Kemudian dipindahkan ke piring saji. Masya Allah wangi banget teman-teman, boleh coba. Ini tuh resep keturunan yang memang turun-temurun gitu ke anak cucunya. Jadi udah biasa kayak gini kalau bikin bistik daging. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba, boleh cek description box dan aku juga cantumkan link-link produk yang aku gunakan dan juga rekomendasi link lainnya yang tentu recommended. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dan semoga teman-teman tidak bosan ya sama video-video aku yang cuma itu-itu aja. Yang suka dengan video ini, aku boleh minta supportnya dengan like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.